Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu GKA Immanuel. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan selama kami ibadah ya Tuhan. Tolong berkati agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh lause-lause yang menjelaskan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah teman-teman, Tuhan itu selalu menyertai kita loh. Kita bisa bernafas, makan, dan menikmati hidup karena berkat Tuhan. Karena itu kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Dan firman Tuhan adalah firman yang benar dan hidup. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk menyiapkan Alkitabnya. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali, salam sehat. Adik-adik, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami memohon Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti dan tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bim tidur dulu ya. Selamat malam. Bim, selamat malam. Kamu udah saat teduh belum? Atau ayat hafalannya udah dihafal belum? Wah, Bim tidur dulu deh. Bim, jawab dulu, kamu udah saat teduh belum? Bim udah tidur kok. Kalau udah tidur kenapa bisa jawab? Bim ngimpi kok. Ya, bangun dulu. Kamu udah seteduh belum? Udah menghafal ayat belum? Besok aja kok. Bim udah ngantuk. Besok Bim janji bacanya double. Oke kok? Double, kamu kira Indomie yang bisa cuma di double? Gak apa-apa kali kok. Jadi besok aku baca ayat hafalan hari ini, besoknya lagi, semuanya aku baca. Gimana kok? Wadaw, itu mah namanya males. Lagi ini tanggung jawab Koko loh untuk mengingatkan kamu untuk membaca dan menghafal ayat. Kok bisa? Kok bisa tanggung jawab Koko untuk menyuruh aku baca dan hafal? Emang ada perintahnya? Ada, Bim. Itu dong, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Kamu inget nggak? Enggak. Ulangan 6 ayat 6 7 itu cara gini nih, Bim. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ini sebuah perintah dari Tuhan menyuruh bangsa Israel mengingat 10 perintah Tuhan di setiap waktu mereka. Tuhan rindu agar bangsanya bisa hidup sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan kehendaknya. Mungkin sama kayak GPS, Bim. Sama kayak GPS. Alat yang biasa Koko pakai untuk mengarahkan ke suatu tempat ya kok. Betul. Begitu juga dengan Tuhan dalam mengarahkan hidupmu melalui membaca dan menghafal firman Tuhan. Oke deh kok. Bim baca dan hafal ayat Alkitab. Tapi besok aja ya. Kalau mau ke Pulau Kapuk sih Bim hafal jalan kok. Bim, waduh, belum lihat Iron Man marah kali. Enggak. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, apakah adik-adik pernah menantikan janji yang diberikan mama atau papa adik-adik? Pernahkah papa mama berjanji kalau adik-adik naik kelas akan diberikan hadiah? Misalnya hadiah HP yang canggih, atau hadiah sepeda, atau mainan yang diharapkan oleh adik-adik. Apakah papa mama menepati janjinya? Nah adik-adik,
di dalam perjanjian lama Allah juga menjanjikan sesuatu yang sangat istimewa kepada umatnya. Tahukah adik-adik apakah janji itu? Allah menjanjikan untuk mengutus juru selamat. Allah memberitahukan kepada umatnya agar siap-siap menerima kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan pada saat itu umat Tuhan dan banyak orang yang menanti-nantikan dan percaya kepada firman Allah untuk kedatangan juru selamat. Nah adik-adik, ada seorang nabi yang bernama Yesaya yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan Allah itu kepada umat Tuhan. Dan bahkan Nabi Yesaya menuliskan pesan Allah itu ke dalam kitab, yaitu kitab Yesaya. Nabi Yesaya sebagian besar hidupnya tinggal lama di kota Yerusalem dan memperingatkan kepada umat Tuhan agar mereka bertobat supaya mereka kembali kepada Allah. Dan Nabi Yesaya memberitahukan kepada mereka bahwa Allah akan mengutus juru selamat sehingga mereka harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan juru selamat itu. Nabi Yesaya memberitahukan kepada mereka juga bahwa ada seorang yang Tuhan utus yang bernama Yohanes Pembaptis yang akan datang sebelum juru selamat itu untuk memberitahukan kepada orang-orang di zaman itu. Yohanes Pembaptis mengatakan kepada mereka supaya mereka bertobat, berpaling dari dosa-dosa mereka. Dan untuk menyambut kedatangan juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa dan penuh kasih dan memelihara hidup umatnya. Wah, adik-adik, betapa indahnya Allah menepati janji itu. Dan sungguh-sungguh Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Kemudian ada nabi lain yang bernama Mika yang juga hidup di zaman Nabi Yesaya, adik. Nabi Mika juga menyampaikan pesan Allah kepada umat Tuhan. Dan Nabi Mika itu berasal dari kota kecil di Yehuda di sebelah selatan. Dan pesan Allah itu juga ditulis oleh Nabi Mika di dalam satu kitab yang diberi nama kitab Mika. Adik-adik, Allah berjanji akan mengutus penguasa yang lahir di Bethlehem. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang lahir di kota Bethlehem di sebuah palungan yang sederhana. Yesus Kristus adalah penguasa di alam semesta ini, di dunia ini. Namun dia lahir di kota Bethlehem di dalam kesederhanaannya. Nah adik-adik, Nabi Mika dan Nabi Yesaya memberitahukan janji Allah itu kepada umat Allah untuk mempersiapkan diri mereka menyambut kedatangan
Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, luar biasa ya adik-adik, Allah menepati janjinya di dalam perjanjian baru. Yesus sungguh-sungguh datang ke dunia dan dia menderita dan mati di kayu salib adik-adik. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini supaya kita dibebaskan dari hukuman Allah dan kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Betapa baiknya Allah kita ya. Dia menepati janjinya, mengirimkan juru selamat dan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, mari kita bersyukur untuk kita mengetahui kebenaran Tuhan dan janjinya yang agung itu di dalam firman-Nya, yaitu di Alkitab. Jadi kita sebagai umat Tuhan, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab dengan setia, dengan tekun. Karena Alkitab ini adik-adik adalah firman Tuhan. Jangan seperti Bim-Bim ya adik-adik yang malas baca Alkitab atau menghafal ayat di Alkitab. Kita harus rajin dan setia. Kita tunjukkan diri kita sebagai umat Tuhan yang taat dan menyambut kedatangan Yesus dengan setia membaca firman Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih melalui kehidupan dua tokoh Alkitab, Nabi Yesaya dan Mika yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Allah dan menuliskannya di dalam kitab sehingga kami mengerti dan mengetahui kebenaran Tuhan. Bahwa Tuhan mengirimkan juru selamat kepada kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kami memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk setia dan rajin dan disiplin membaca, merenungkan firman Allah di dalam Alkitab. Dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalannya terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Sekali lagi ya adik-adik, Lose bacakan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa dikirim di rekening di atas. Terima kasih.